Jarang-jarang orang nyebut nama saya benar. Mesti kalau nggak Masud, apa Masyud, apa gitu. Tapi tadi itu udah nyari bocoran nih. Hah? Oh, makhorijul huruf katanya. Nomor sepatu kayak Pak Budi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, Pak Kapten Heru. Mungkin di sini aja Pak, kalau saya ikut saya nanti bisa di sini ya. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara atau yang mewakili. Ada ya Pak? Mewakili Pak Wawan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang mewakili ada Pak Kasudit, Pak Rudi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, mewakili Pak Franky. Kemudian Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mewakili Pak Wadir, Pak Arif. Terima kasih Pak. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, mewakili Kompol Yudi. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok, mewakili Pak AKBP Aris. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai KA Tanjung Priok. Kasat Lantas Jakarta Utara dan Jakarta Timur, diwakili Pak Hidayat. Kasat Lantas Jakarta Utara dan Kepala Kantor SAR Jakarta, Kepala Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Priok, yang mewakili Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan Tanjung Priok, Direktur Utama PT Pelindo Persero, Saudara mewakili Pak Henry Ginting, para pimpinan terminal operator, ketua asosiasi, serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat. Pak Ade nggak ada Pak Ade? Waduh, pelanggaran nih. Pelanggaran. Pelanggaran kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tentu wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini, siang hari yang cerah, kita bisa berkumpul. Kemudian bukan hanya mengakhiri sebuah tugas, tapi juga untuk mensyukuri keberhasilan koordinasi besar yang telah kita lalui bersama pasca libur Idul Fitri tahun 2026. Dan ini juga bukan berarti akhir dari segalanya, karena percayalah setelah ini akan ada penugasan-penugasan berikutnya. Yang bisa jadi karena sukses pasti tugas berikutnya lebih berat lagi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa periode pelaksanaan operasional Command Center pengendalian arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang berlangsung dari tanggal 30 Maret hingga tanggal 19 April 2026 bukanlah waktu yang mudah. Tekanan arus logistik dan dinamika di lapangan menuntut kita untuk selalu sigap. Namun hari ini saya merasa senang dan bangga. Senang banget sih ya, karena Pak Menteri tidak ada komplain. Nah, ini luar biasa. Tangan dulu. Hidup Pak Heru. Pak Menteri tidak mudah. Karena saya mendapat laporannya bahwa Pelabuhan Tanjung Priok tetap lancar, aman dan terkendali, tanpa ada pemilihan kata yang biasanya ada di cerita muncul di aktivitas pelabuhan, yaitu horor. Horor itu nggak ada di dalam transportasi, horor itu nggak ada. Percayalah nggak ada. Tapi karena media sosial
horor muncul di aktivitas pelabuhan. Ya sekarang seperti itu di mana-mana. Dan ini sesuai dengan harapan dan sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan. Sedikit saya mau menceritakan mengenai pembatasan. Teman-teman kepolisian juga sangat paham, tapi karena pengendalian di Pelabuhan Tanjung Priok ini menjadi turunan ya, dari pembatasan pelarangan angkutan lebaran kemarin di dalam Indonesia. Jadi tolong teman-teman, ini buat pengalaman juga ya Pak Henry Ginting. Jadi tolong pembatasan atau pelarangan kemarin di angkutan lebaran memang jangan didekati dengan ilmu transportasi. Kok panjang juga tahu? Tolong Pak, ini kebijakan. Karena kalau didekati dengan ilmu transportasi pasti isinya misuh-misuh dan protes. Jadi bukan di situ Pak. Jadi kita ingin pemudik waktu itu ya dan balik itu mendapatkan pengalaman yang berbeda di dalam bertransportasi. Dan itu betul terjadi Pak. Oh ini kayak lebaran, kayak nggak lebaran. Kalau di Merak seperti itu. Ini kayak nggak lebaran. Walaupun di lokasi lain ada juga. Itu kami sedikit akan koreksi. Jadi ingin memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi memudik tanpa barang nyebrang, terutama nyebrang dengan truk-truk besar. Kemudian di jalan juga tidak tidak bertemu dengan kendaraan besar yang menyebabkan kekhawatiran. Seperti itu Pak. Untuk itu memang ada batasan-batasan. Seperti itu aja. Jadi kalau kita dengan transportasi, saya yakin nggak ketemu. Ya. Jadi pembatasan seperti itu menurut kami, ya memang tadi terima kasih ya. Kita akan lebih awal lagi pemberitahuan dan sosialisasi serta mitigasinya akan kita sama-sama lebih awal lagi supaya persiapan kita ketika pada hari H-nya, hari H minus dan persekian itu tidak ada komplain-komplain atau tidak ada hal-hal yang miss. Karena terus terang kalau kata kawan saya nggak apa-apa Pak seperti itu. Kok bisa begitu? Iya. Rumah makan Padang aja bulan puasa ada yang libur. Jadi ada yang sebulan, ada yang berapa hari itu libur, nggak memberikan pelayanan. Itu ya. Jadi sebenarnya di pelabuhan, di penyeberangan itu ya bisa-bisa aja sekian lama tanpa ada kendaraan besar, walaupun itu kita kasih kanalnya di titik lain untuk penyeberangan. Keberhasilan ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari mekanisme yang kita bangun di Command Center ini melalui beberapa strategi. Oh iya, ini museum transportasi, museum apa? Maritim. Ini gedung kuno ya, gedung Belanda. Dan saya yakin dulu tidak pernah ada istilah pengendalian. Gak kepikir. Yakin saya kalau masih hidup ya, yang dulu di pelabuhan kalau bangun di sana ini, sejak kapan terpikir ada pengendalian? Itulah. Ya, artinya apa? Artinya kondisi akan ada perubahan, kebijakan akan ada masanya. Melalui beberapa strategi, berasa ini bukan suatu kebetulan, ini adalah hasil dari mekanisme yang kita bangun di Command Center ini melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama strategi Get Fast adaptif. Saya sangat mengapresiasi dan ini juga Pak Menteri tersenyum ketika kita menyampaikan mengatur kota Get Fast. Jadi ya ini berhasil mulai dari 50% hingga 75%. Ini adalah langkah preventif yang sangat efektif dalam mengelola kapasitas jalan agar tidak terjadi stagnasi di jalan akses pelabuhan. Kemudian yang kedua juga monitoring jor yang ketat.
di lapangan betul-betul diperhatikan berdasar laporan harian dari Command Center, bukan hanya deretan. Jadi laporan harian dari Command Center ini bukan hanya deretan angka statistik, tapi juga merupakan instrumen penting bagi kami untuk memastikan produktivitas terminal tetap optimal. Kemudian yang ketiga, ini sinergi tanpa sekat. Saat ini Bapak Ibu sekalian, sinergi sudah harus betul-betul tanpa sekat. Karena kalau tidak, kebijakan atau tujuan dari pemerintah tidak akan bisa terrealisasi. Kehadiran rekan-rekan kepolisian, pelindung dan terminal operator serta stakeholder terkait dalam satu meja di Terminal Nusantara Pura ini adalah kunci keberhasilan penanganan cepat atau quick response atas setiap potensi hambatan yang akan terjadi. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita secara resmi menutup operasional Command Center ini, saya ingin kita semua menjadikan hasil evaluasi ini sebagai standar baru. Apa yang telah berhasil kita lakukan di Tanjung Priok dengan sistem JetPass adaptif ini harus menjadi contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia dalam menghadapi masa peak season. Tidak lupa pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dirlantas Polda Metro Jaya beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas di kawasan penyangga pelabuhan Tanjung Priok. Karena kalau enggak, saya yakin tidak akan terjadi keberhasilan ini. Sinergi yang terjalin serta koordinasi intensif di lapangan terbukti mampu menjaga kelancaran arus kendaraan dan mencegah terjadinya kemacetan yang berpotensi mengganggu operasional pelabuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait serta seluruh segenap personel yang telah bertugas mengorbankan waktu bersama keluarga demi memastikan arus logistik nasional berjalan lancar. Semoga menjadi catatan amal baik semua Bapak Ibu sekalian. Mari kita jadikan forum penutupan Command Center ini sebagai sarana untuk mempertajam strategi ke depannya, khususnya dalam menghadapi periode peak season, tentu dengan masukan dari teman-teman stakeholder seperti angkutan lebaran dan angkutan Natal. Semoga kerja keras kita semua menjadi kontribusi nyata bagi kelancaran ekonomi bangsa. Dan sekali lagi percayalah, akan ada tugas-tugas berikutnya yang tidak akan lebih ringan dari saat ini. Ya Pak Cian ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.